Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Putri Zahra Munte, NPM 21082601125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai updates ABC Management in Trauma and Non-Trauma Emergency Cases. Yang pertama, primary survey. Primary survey ini apakah urutan langkah untuk mengidentifikasi cedera yang mengancam jiwa segera tapi dapat diobati, penilaian dan penanganan secara bersamaan, dan situasi yang mengancam jiwa dikelola saat dihadapi selama resusitasi dilakukan. Yang pertama ada IBC, yaitu airway, breathing, dan circulation. Airway, pertama-tama kita menilai jalan napas untuk memastikan patensi atau eh, ada tidaknya penghambat jalan napas pasien. Selanjutnya, kita melakukan penilaian cepat untuk tanda-tanda obstruksi jalan napas. Misalnya, kita dapat memeriksa ada tidaknya benda asing pada jalan nafas, mengidentifikasi fraktur wajah, mandibular, atau trakea dan laring. Cedera lain yang dapat mengakibatkan penyumbatan jalan napas. Kita bisa melakukan namanya triple airway maneuver. Kita bisa melakukan chin lift dan juga head tilt. Airway ini sendiri, jika pasien tidak sadarkan diri dan tidak memiliki refleks tersedak, penempatan saluran nafas orofaring. Tetapkan jalan napas yang pasti jika ada keraguan tentang kemampuan pasien untuk menjaga integritas jalan napas. Selanjutnya, ada breathing dan ventilation, yaitu yang pertama pertukaran gas yang memadai diperlukan untuk memaksimalkan oksigenasi dan penghapusan karbon dioksida. Untuk ventilasi ini membutuhkan fungsi paru-paru, dinding dada, dan diafragma yang memadai. Untuk breathing ini sendiri, kita bisa melakukan inspeksi, yaitu kita menilai distensi vena jugularis pasien, posisi trakea, dan ekskursi dinding dada, dan juga mengekspos leher dan dada pasien. Selanjutnya, palpasi bisa kita lakukan untuk mendeteksi cedera ada tidaknya pada dinding dada yang mungkin membahayakan ventilasi pada pasien. Selanjutnya perkusi. Pada perkusi ini kita bisa mengidentifikasi ada tidaknya abnormal pada dada pasien. Untuk auskultasi ini sendiri kita bisa mendengarkan ada tidaknya suara lain pada pernafasan pasien untuk memastikan aliran gas di paru-paru pasien baik atau tidak. Selanjutnya, setiap pasien yang terluka itu harus menerima oksigen tambahan. Jika pasien itu tidak dilakukan intubasi, oksigen harus dikirim dengan perangkat penampung masker untuk mencapai oksigenasi yang optimal. Dan bisa kita gunakan oximeter denyut nadi untuk memantau kecukupan saturasi oksigen hemoglobin pada pasien. Selanjutnya, circulation with hemorrhage control, yaitu gangguan peredaran darah pada pasien trauma dapat disebabkan oleh berbagai cedera. Elemen penting dalam observasi klinis yaitu dalam hitungan detik yang pertama adalah tingkat kesadaran pasien, perfusi kulit, dan juga denyut nadi pada pasien. Dan kita juga harus mengkontrol ada tidaknya perdarahan definitif pada pasien yang sedang kita periksa. Selanjutnya, untuk sirkulasi ini sendiri yaitu penggantian volume intravaskular yang tepat. Akses vaskular biasanya ada dua kateter vena perifer berlubang besar. Sampel darah untuk hematologi dasar, tes kehamilan dan golongan darah dan pencocokan silang. Biasanya circulation hemorrhagic ini dapat dilakukan tindakan cepat untuk menghentikan perdarahan dan menyelamatkan nyawa. Karena waktu rata-rata dari onset hingga kematian pada pasien ini adalah 2 jam. Oleh karena itu, kita harus melakukan ABC sesegera mungkin pada pasien yang emergensi. Ini referensi yang saya gunakan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.